Baik, untuk penerapan berbagai alat uji pada topik analisis korelasi, kita akan menggunakan 4 kasus yang telah kita diskusikan pada slide atau pada video sebelumnya. Maka untuk kasus yang pertama, saya akan ambil dari jurnal Teknologi Laboratorium Medik, di mana judul jurnalnya adalah hubungan kadar timbal dalam darah dengan jumlah eritrosit, MCV dan MCH pada ibu hamil di daerah pantai. Nah, sebagai kasus contoh saja kita ambil dua variabel, yaitu kadar timbal dan jumlah eritrosit. Ya, bagaimana cara kita menggunakan uji korelasi? Yang pertama, saya perkenalkan dahulu dengan menggunakan fasilitas formula yang ada di Excel. Ya, caranya adalah tinggal kita ke bawah, lalu kita klik sama dengan, kita klik Corel, kemudian kita blok untuk kadar timbal, kita beri tanda koma, lalu kita blok sampai ke bawah. Untuk yang eritrosit kita enter. Nah, nilainya sekian, minus 0,31 ya. Nah, nilai ini menandakan bahwa nilai tanda negatif berarti bahwa kadar timbal berhubungan negatif terhadap jumlah eritrosit. Artinya semakin tinggi kadar timbal maka semakin rendah jumlah eritrosit. Apakah hubungan ini signifikan? Nah, ini yang belum kita dapat lihat di formula Excel. Ini harus kita pastikan di software SPSS. Caranya adalah kita blok dua variabel ini, datanya kita masuk ke SPSS, kita paste di sini, kemudian kita beri nama di variabel timbal dan eritrosit. Oke. Nah, kita kembali di analyze, di data view ya, di analyze, kita klik correlate bivariate, kemudian masukkan timbal dan eritrosit di sini. Oke, saya ulang dulu. Oke, saya masukkan di sini. Kita biarkan checklist pada Pearson correlation, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya ya. Oke, hasil ini menandakan bahwa sama ya nilai Pearson correlation-nya dengan yang ada di Excel. Oleh karena itu, maka kita dapat melihat nilai signifikansi pada hubungan antara timbal dengan eritrosit yang bernilai 0,188, di mana angka ini berarti lebih besar dibandingkan alfa yang kita tetapkan sebesar 0,05 atau 5%. Hal ini berarti apa? Bahwa keputusannya gagal untuk tolak H0, di mana tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kadar timbal dengan jumlah eritrosit ya. Nah, itulah yang dapat kita simpulkan dari hasil ini ya. Baik, kita beranjak pada kasus kedua, di mana di kasus kedua kita akan menggunakan korelasi Ring-Spearman. Kalau kita lihat teorinya kembali, di korelasi Ring-Spearman di kasus 2 pertimbangannya seperti ini ya. Data tidak berdistribusi normal, satu sampel diukur oleh subjek yang berbeda ya. Caranya bagaimana? Nah, di Excel sendiri tidak ada fasilitas untuk Ring-Spearman ya. Jadi kita gunakan fasilitas di SPSS. Caranya hampir sama, tinggal kita klik ini, saya copy ya, kemudian saya hapus dulu ini. Oke, saya paste. Oke, ini hasilnya. Oke, sebentar saya hapus dulu ini. Post ya, oke. Nah, kita tinggal isi alat A, alat A, alat B, alat B. Oke. Nah, dari sini kita akan lihat apakah ada korelasi ya antara kadar bakteri ya pada alat A dibandingkan dengan alat B ya. Caranya adalah analyze, sama seperti yang tadi, correlate, lalu bivariate. Nah, sekarang kita akan masukkan alat A dan alat B pada variables, lalu kita klik Spearman. Nah, Spearman ya, Pearson kita hilangkan. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ternyata
Wah, besar sekali ya, 0,979. Wah, ini tinggi sekali nilainya. Berarti kalau kita lihat nilai signifikansi, maka nilai ini 0,000 tentu lebih kecil dibandingkan dengan alfa 0,05. Hal ini berarti bahwa apa? Tolak H0, bahwa terdapat hubungan atau terdapat ya hubungan antara kadar alat A, kadar bakteri pada alat A dengan alat B. Artinya apa? Bahwa kadar bakteri yang ditunjukkan oleh alat A sama nilainya, mirip nilainya dengan alat B secara statistik, ya. Oke. Sekian untuk yang kasus kedua. Sekarang kita beranjak pada kasus ketiga, ya. Di kasus ketiga, nah ini saya ambil juga dari jurnal, ya, dimana ini ingin diketahui apakah ada kesamaan nggak antara pemeriksaan langsung, ya, BTA-nya dengan yang ditunda 24 jam, ya. Nah, ini kita akan menggunakan seperti ini, tahu kendal, ya. Nah, ini kendal tahu seperti ini kita lihat. Nah, di sini pertimbangan-pertimbangan ini menyarankan kita untuk menggunakan korelasi kendal tahu, ya. Kita akan coba. Nah, korelasi kendal tahu ini kalau kita Excelnya oke, ya, ini tinggal kita copy, ya. Kita copy data ini sama seperti yang tadi. Kemudian kita paste di sini. Oke. Kita paste, berarti ada 30 data ya ke bawah. Lalu kita ganti dengan pemeriksaan langsung. Saya ganti di sini langsung dan 24 jam. Oke, nggak boleh nih. Jadi saya pakai aja yang tunda. Oke, ya. Langsung dan tunda. Caranya seperti apa? Oke. Ya, persis sama ya, persis sama. Jadi kita tinggal blok dua-duanya. Nah, checklistnya kita pindahkan ke kendal Stauby, ya, di sini. Oke, lalu kita klik OK. Nah, ini dia. Ini nilainya ya, 0,293. Nilai ini kalau kita lihat nilai signifikansinya 0,029. Hal ini berarti bahwa apa? Ini lebih kecil dari alfa yang kita tetapkan sebesar 0,05, di mana simpulannya adalah atau keputusannya dulu tolak H0, ya, di mana terdapat hubungan, ya, terdapat kesamaan, kemiripan antara yang langsung maupun yang tunda 24 jam, ya, dengan menggunakan konsep korelasi kendal tahu, ya. Oke, itu untuk yang kasus 3. Sekarang kita beranjak pada kasus 4. Di kasus 4 ini, nah di sini kita mengambil satu kasus terkait dengan ISK, ya, infeksi saluran kemih, di mana kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan perilakunya, ya. Di sini kita akan menggunakan skor dari instrumen yang kita buat. Tentu ini sudah merupakan hasil dari kumulatif, ya. Harus ada instrumennya terlebih dahulu sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tingkat pengetahuan dinyatakan tinggi, sedang atau rendah, perilaku dinyatakan kurang, baik atau cukup, ya. Nah, dari situ baru bisa kita akan menggunakan korelasi yang sesuai dengan konsep ini, ya. Nah, dengan begini maka ini kan ordinal data ini dan ini dua-duanya adalah ordinal. Kita akan blok dua-duanya, kita copy, kemudian kita hapus dulu ya, hapus, kita paste. Oke, saya hapus dulu yang sisa-sisanya ini. Oke, nah sudah. Sekarang kita ganti dulu namanya ya. Ini adalah pengetahuan, ini adalah perilaku. Pengetahuan dibagi menjadi 3, ya. Ada tinggi, sedang, dan rendah. 1 adalah rendah, 2 sedang, 3 tinggi. Oke. Kemudian berikutnya untuk yang perilaku, baik, cukup, kurang, ya. 1 simbolnya kurang, 2 cukup, 3 baik. Oke. Nah, selesai. Nah,
sekarang caranya berbeda ya. Sekarang caranya karena ini adalah data kategorisasi, data pengelompokan, maka ini kita masuk ke bagian tab deskriptif statistik ya. Kemudian klik cross tabs. Klik cross tabs, kemudian masukkan pengetahuan pada row, perilaku pada kolom, bebas ya, boleh dibalik tidak masalah. Kemudian kita klik statistik, kita klik correlation, kita klik Somersday ya, karena dia ordinal korelasinya ya. Oke, kemudian kita klik continue. Oke, kita klik continue, kemudian kita klik OK ya. Nah, ini hasilnya ya. Oke, nah di sini ordinal by ordinal. Nah, ini yang penting ya, bahwa jika data kita ordinal kemudian kita korelasikan dengan yang ordinal data kita, maka gunakan Somersday ya. Nah, bagaimana dan berapa nilainya? Kita cek di sini. Nilainya 0,533, di mana nilai signifikansinya 0,035 ya. 0,035. Hal ini berarti apa? Menandakan bahwa ternyata diperoleh nilai signifikansi yang kurang dari alfa sebesar 5%. Hal ini berarti keputusannya tolak 0, di mana terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap perilaku. Ya, oke, seperti itu ya. Nah, jadi itulah keempat jenis uji statistik sesuai dengan kasusnya masing-masing, dan ingat bahwa jangan sampai terjadi kekeliruan dalam hal menerapkan alat uji korelasi yang ada ya. Sesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada sehingga apa yang kita hasilkan akan tepat guna dan tepat sasaran. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat mengikuti.